Jadi kembali ke pengalaman Jerman, partai politik itu serikat buruh independen dari partai politik, tapi serikat buruh punya pandangan politik yang dekat dengan salah satu partai politik. Atau ideologinya kira-kira ideologi gerakan buruh sama atau mirip atau serupa dengan ideologi partai sehingga mereka bekerja sama atau seperti apa pola hubungannya? Ada kira-kira pola hubungan yang masih erat di antara Partai Sosial Demokrat di Jerman dan gerakan buruh di Jerman, the German Trade Union Confederation, DGB. Mereka punya tujuan yang sama secara panjang, secara strategis, tapi kadang-kadang juga ada perbedaannya secara politik. Misalnya, mungkin Anda tahu juga 5 tahun yang lalu pemerintah Gerhard Schröder yang melakukan semacam labor market reform yang sangat drastis, yang memperlemahkan kekuatan gerakan buruh pada waktu itu, yang memperlemahkan juga partai sendiri. Pada waktu itu ada hampir konfrontasi di antara gerakan buruh dan Partai Sosial Demokrat di Jerman. Sekarang mungkin karena Partai Sosial Demokrat sudah di oposisi, sudah ada tujuan yang sama, tapi saya kira gerakan buruh harus mampu bekerja sama dengan setiap pemerintah yang dipilih secara demokratis. Itu mestinya dalam demokrasi. Jadi kalau Partai Sosial Demokrat kalah dalam pemilu, walaupun itu gerakan buruh harus bekerja sama juga dengan partai neoliberal dan dengan partai konservatif. Nah, jadi dari pengalaman orang ini, dari pengalaman Jerman, di akhir abad 20 kemarin ya, sekarang masuk abad 21, perkataan independensi itu dirumuskan ulang. Tidak berarti kalau campur di politik menjadi tidak independen. Yang dia bilang tadi independen but not neutral. Jadi kita menjadi rumuskan begini, bahwa kehadiran serikat buruh, sikapnya serikat buruh tidak ditentukan oleh partai politik. Tetapi partai politik itu sikapnya ditentukan oleh atau ikut ditentukan serikat buruh, itu juga sudah independen. Jadi artinya posisi serikat buruh itu lebih dihitung, lebih mahal, lebih berharga, atau dia hanya diatur. Kalau dia hanya fungsi pengorganisasi, maka dia tidak independen. Tapi kalau dia ikut fungsi pengatur di partai politik di sana, ya itu dia independen. Seperti saya bilang tadi, pengalaman ya Brasilia sekarang atau Selandia Baru sekarang, mereka itu serikat buruh tapi independen karena dia yang mendikte partai. Kan? Jadi itu pengertian independen itu sesudah dirumuskan tahun 2000. Nah, satu lagi tadi pengalaman mengapa sangat dibutuhkan partai oleh serikat buruh. Kami sendiri waktu dari SBSI lalu menjadi ada forum solidaritas union, bahkan sudah dibuat jadi konferensi bipartit nasional. Saya menyiapkan draft 7 RUU disepakati menjadi draft bersama. Tapi ketika itu di DPR, bunyinya dirubah. Radikal. Itulah jadi outsourcing, jadi ada kontrak itu. Undang-Undang 13 ini Undang-Undang 13 itu jadinya. Jadi walaupun kita lawan waktu itu, 1 minggu kita kepung istana presiden, waktu itu Megawati, ya, nggak bisa juga tetap ditandatangani itu undang-undang karena secara politik sudah ditentukan oleh tapi tidak ditandatangani pun otomatis undang-undang juga. Ya. 30 Jadi agak hari. repot juga, tidak bisa disalahkan Tidak juga bisa, ya. ya. Cuman yang bisa disalahkan PDIP waktu itu adalah partai terbesar. Kalau PDIP bilang menterinya juga waktu itu dari PDIP juga. Kalau waktu itu PDIP di DPR mendengar kita enggak? Tidak hanya dari PDI Perjuangan, tetapi juga mantan pemimpin serikat buruh. Iyalah, Iya kan? menterinya kan waktu itu kan. Ya. Bukan mantan, masih ketua SPSI waktu itu. Ketua umum waktu itu. Sampai sekarang masih kan. Ya, jadi ada karena lahir undang-undang itu, ya kita berpikir. Saya sendiri jadi mengalami kesadaran baru. Dulu saya masih berpikir saya tetap di serikat buruh aja, tidak di politik. Tapi itulah yang membawa Bapak akhirnya membangun partai politik yang 100% atau yang berbasis buruh. Buruh, iya. Yang namanya Partai Buruh. Mbak Dita? Iya, kalau menurut saya pikir begini ya. Serikat buruh di Indonesia sudah 12 tahun berada dalam era reformasi.
Artinya sebetulnya sudah banyak pengalaman ya, sudah banyak pengetahuan dan ujian yang dihadapi oleh serikat-serikat buruh kita sekarang ini. Nah, menurut saya memang, saya sekali lagi mengatakan bahwa memang tidak ada formula yang bisa kita tentukan atau kita sampaikan ya, soal mau independen atau onderbau atau independen tapi netral seperti pengalaman Jerman. Karena demokrasi di Indonesia ini sangat rumit ya, dan sangat bervariasi, sehingga memang serikat buruh harus juga sangat luwes di dalam bagaimana dia berinteraksi dengan politik, bagaimana dia berinteraksi dengan kekuatan politik. Sekarang misalnya ada 246 pilkada berlangsung di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2010. Misalnya di sebuah daerah ada calon bupati atau calon wali kota atau calon gubernur yang selama ini track recordnya baik, dia pro rakyat ya. Soal latar belakang partainya itu soal lain ya, tapi secara person dia baik, punya program yang baik, tidak pernah korupsi ya. Serikat buruh kan harus mengambil sikap dalam situasi itu, ya kan? Terlepas dari apa latar belakang partai politik yang mengusung sang calon tersebut. Bisa saja dari partai yang berkuasa, Demokrat, bisa juga dari partai oposisi, PDIP. Tapi kan kemudian serikat buruh harus menentukan, kami mau dukung atau tidak. Kalau kita mau dukung, syaratnya apa, kontraknya apa, ya. Tawaran yang mau kita berikan apa, dan bagaimana sosialisasi ke anggota ya. Itu contoh. Jadi kalau menurut saya mungkin di tingkat nasionalnya ya, serikat buruh itu cabang nasionalnya tidak berpihak pada latar partai yang mendukung si calon gubernur atau calon bupati itu. Tapi kan kemudian dinamika di lokal, dinamika di daerah bisa sangat berbeda. Mungkin serikat buruhnya di tingkat nasional memutuskan untuk tidak berafiliasi, tidak mendukung, tidak berpolitik. Jadi menurut saya karena situasi demokrasi di Indonesia ini sangat kompleks, dinamikanya sangat kencang, ya, saya pikir harus ada satu upaya yang kita berikan, penyadaran pada serikat buruh, kalian harus berpolitik, kalian harus politis. Soal menjadi underbow, menjadi independen atau tidak, itu tergantung. Misalnya, Mas Faisal, tahun 2012, di antara partai-partai ini, ada satu partai atau dua partai yang tumbuh menjadi partai yang sangat baik. Sangat tegas anti korupsi, ya, sangat baik program-program ekonominya, sangat pro buruh. Akan tidak salah jika kemudian ada serikat buruh yang memutuskan untuk menjadi underbow, misalnya. Tidak salah, partai itu sangat baik. Bagus kalau kita jadi underbow supaya kita ada wakil di parlemen, ya kan? Jadi menurut saya tidak bisa kemudian langsung ditutup atau dipatok kita harus independen atau underbow atau menjaga jarak, ya itu sangat tergantung dinamika. Tapi saya mau tanya kepada Pak Mokhtar dan Ibu Didasari, apakah konsep partai buruh bisa berhasil? Kalau saya melihat di Indonesia, kesadaran sebagai buruh belum begitu kuat. Sektor informal sangat besar. Indonesia masih adalah ekonomi yang didasarkan pertanian biasanya. Apakah konsep untuk mendirikan sesuatu partai yang hanya tergantung kepada golongan buruh, apakah itu bisa berhasil untuk menang di pemilu? Nah, sebelum dijawab kita harus jeda dulu. Menarik sekali, tiap negara punya karakteristik dan perkembangan sejarah yang berbeda-beda, karakteristik ekonomi yang berbeda-beda, dan isu-isu tentang perburuhan juga sedemikian sangat dinamisnya, dan dihadapkan juga pada lingkungan global yang sudah sedemikian sangat terbukanya. Jadi makin berat nih tantangan, tapi kita akan diskusikan setelah pesan berikut ini.